Saudara, saat ini saya bersama dengan Ketua Majelis PAUK Tomang dan Ketua Panitia HUT PAUK Tomang ke-56. Kita akan wawancara sedikit mengenai kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan di dalam rangka memperingati HUT PAUK Tomang yang ke-56. Mungkin saya akan mulai dengan Ketua Panitia. Rangkaian acara sudah kita lakukan, Freddy, mulai dari Jalan Sehat tanggal 25 ya, 25 September, kemudian diikuti dengan acara apa aja, Pak? Acara ke panti asuhan, itu di tanggal 1, lalu di tanggal 8-nya kita ada acara ibadah Padang bersama. Terus tanggal kemarin kita katakan sebagai puncak acaranya ada ibadah syukur untuk perayaan HUT ke-56 PAUK Tomang di Gedung PAUK Tomang. Baik, acara kedua itu apa tadi, ke panti asuhan. Panti asuhan ya. Jadi kegiatan aksos lah ya, di sosial ya. Rawinala. Itu apa itu? Panti asuhan apa? Jadi panti asuhan itu isinya adalah anak-anak yang berkebutuhan khusus. Begitu. Di mana kami sangat bersyukur bahwa awalnya maksud kami datang untuk menghibur, tapi kami menyatakan bahwa kami sepakat, kami juga dihibur oleh mereka. Di mana talenta-talenta yang mereka berikan buat Tuhan, mereka mengajarkan kami bahwa kekurangan itu bukan sesuatu yang harus mereka sesali gitu, tapi mereka bisa tunjukkan ada talenta buat Tuhan yang mereka bisa kasih gitu. Baik. Ya. Acara ketiga ibadah Padang ya. Ibadah Padang. Di mana? Ibadah Padang kemarin itu saya lupa lagi namanya. Di daerah mana? Di Bogor. Bogor ya. Lupa lagi namanya tempat. Telaga Cikeas. Telaga Cikeas. Bogor ya. Jadi belum sampai Bogor sih ya. Jadi masih Sentul ya. Sentul ya. Oke. Kemudian sebagai puncak acara semalam ya, tanggal 29 perayaan ya. Perayaan cukup meriah kayaknya. Puji Tuhan, dihadiri orang dewasanya ada 72, belum termasuk anak-anak sekolah minggu yang tampil di acara. Baik, dan pada malam ini sebagai penutup rangkaian kegiatan, kita tutup dengan ibadah perjamuan kudus. Baru saya dilaksanakan tadi. Ke depan apa kira-kira harapan Freddy? Saya pakai Freddy aja ya, supaya kita lebih akrab, juga saya pakai Papa. Betul. Harapan, ya mungkin evaluasi dulu lah. Selama kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan, bagaimana, apakah benar-benar ada manfaatnya, baik intern di persekutuan itu sendiri, dan sesuatu yang berguna juga untuk sesama kita di luar sana. Ya. Makasih Om Randy. Jadi panitia di awal pembentukannya untuk perayaan ini, kita kan sama-sama punya target bagaimana jemaat-jemaat yang sudah lama tidak hadir, mereka bisa tahu ada acara ini, dan bahkan nggak mungkin mereka bisa ikut melayani gitu. Harapannya awal-awal begitu. Dan puji Tuhan, kemarin kita juga bisa lihat bagaimana Fabio sama Michelle juga mau hadir, bahkan mereka melayani sebagai WL dan MC acara gitu. Dan seperti jemaat-jemaat yang lain juga, waktu ke Telaga Cikeas juga banyak banget gitu yang datang gitu ya, seperti mantan majelis Ibu Yuni dan yang lain gitu hadir gitu. Jadi secara tujuan acara kita, saya merasakan kita semua sudah bekerja untuk menentukan hal ini, mencapai hal ini, meskipun saya percaya usaha kita apapun itu tanpa pertolongan Tuhan nggak mungkin bisa. Nah, kalau harapan kedepannya setelah ini semua apa? Setelah ini semua adalah seperti kemarin yang Ketua Majelis sampaikan, Kanovan sampaikan, yaitu bahwa di umur yang madya ini harapannya kedewasaan rohaninya ditunjukkan. Gitu. Tidak hanya sekedar umur PAUK Tomang yang 56, tapi kedewasaan rohani jemaat, terutama saya juga dan teman-teman panitia yang lain, jemaat-jemaat PAUK Tomang keseluruhan, kita bisa makin bertumbuh, sehingga akhirnya pelayanan kita ini bukan jadi batu sandungan tapi jadi berkat lah. Gitu ya. Jadi selama ini semua berjalan dengan baik ya, sesuai dengan rencana. Ya mungkin ada sedikit hal-hal yang mungkin ya namanya panitia, ada habis komunikasi atau ada apa, tetap ada gitu. Baik. Tapi goalnya puji Tuhan ya, Roh Kudus sertai kita semua bisa sampai pada goal tersebut. Ya. Saat ini juga kita
bersama-sama Ketua Majelis Pok Tomang. Periode berapa aja, Novan? Baru 1 periode ya. Dari kalau nggak salah saya ini mudah-mudahan benar dari 2000 sekarang 2022 ya. Berarti 2019 2020 2021 sampai 2023 4 tahun sih. 4 tahun, berarti 2024. Ya, usia ke-56 tahun. Ya. Kalau secara manusia udah cukup dewasa ya. Betul. Bukan dewasa lagi, sudah menjelang pensiun kalau. Menjelang pensiun. Ya. Bagaimana selama ini keadaan persekutuan kan selama 56 tahun ini ya, khususnya selama Novan jadi ketua majelis lah. Ya tentunya kalau di gereja kita kan jemaatnya sedikit nih, artinya kita bisa saling mengenal, kekeluargaan itu lebih terjalin lebih terasa karena kita ya semua orang rada-rada kita kenal. Betul. Bagaimana selama ini? Saya tidak minimal di masa saya melihat sih ada perjuangan karena saya masuk itu pas pandemi ya. Pas pandemi gitu. Iya. Jadi gereja tutup, bukan gerejanya tutup ya, tetapi gereja lockdown. Kemudian semuanya dari online di rumah, jadi perjuangan dengan peralatan multimedia, dan yang paling kita pikir menjadi satu pergumulan adalah mempertahankan jemaat untuk tetap mengikuti ya selama pandemi itu. Dan puji syukur sih baik ya. Saya nggak bilang ini jujur aja pas waktu pertama saya langsung mikir wah ini gimana gitu ya. Tetapi ngelihat banget bahwa ini bukan pekerjaan siapapun, tapi ini pekerjaan Tuhan. Bahwa di dalam masa pandemi itu antusiasme jemaat untuk mengikuti itu cukup terjaga ya. Saya nggak bilang bahwa itu sangat luar biasa, nggak juga. Salah satu buktinya adalah waktu perjamuan kudus gitu ya, walaupun secara online banyak sekali yang minta tuh dari jemaat-jemaat di rumah, saya mau ikut dong, kirim ke rumah dan sebagainya. Itu satu. Dan yang kedua, waktu masuk nih kita sudah buka gereja lagi, perjuangan dan pergumulan seluruh gereja, bukan cuma POUK, itu ada 2. Yaitu gimana narik jemaat lagi. Gimana narik jemaat lagi, dan yang kedua juga finansial. Karena kan kalau dulu kan istilahnya kita bawa persembahan ke gereja gitu kan ya. Sedangkan selama pandemi biasanya nggak ada tuh persembahan, istilahnya kalaupun ada sedikit dari online dan sebagainya. Puji syukur dengan Tuhan, waktu kita masuk kita bisa melihat bahwa sekarang sudah mulai muncul lagi gitu ya. Jemaat bisa kurang lebih 30-35 dan kekuatan pendanaan juga cukup gitu ya. Dan saya pikir yang ke depan yang sama-sama kita harapkan adalah kita bukan cuma bertumbuh lewat banyaknya orang aja, bukan lagi cuma nambahin orang, tetapi yang terpenting gimana yang seperti tadi dewasanya gitu ya. Kedewasaan, karena ya nggak sebenarnya gereja itu bukan cuma tempat orang untuk ngumpul gitu ya, tapi tempat orang untuk bertumbuh. Saya sangat berharap Pok Tomang ini kita sama-sama ngerjain bareng-bareng bersama Tuhan juga, supaya jadi tempat yang bisa membuat orang-orang yang masuk ke dalam nggak cuma dengerin khotbah, nggak cuma ikut ibadah dan sebagainya, tapi bertumbuh dalam rohani. Seperti itu sih Kak. Baik. Kemudian program untuk tahun berikutnya apa nih program? Iya. Kita ini? Kalau program-program sih
sebenarnya cukup banyak ya yang kita mau pikirkan. Yang salah satunya adalah mudah-mudahan ke depan kita tema-temanya bukan lagi tema-tema yang sebelum-sebelumnya ini, karena sebelum-sebelumnya ini lebih ke arah pertumbuhan dan sebagainya, tetapi lebih dikuatkan ke arah bagaimana kita bisa bertumbuh bersama-sama. Sebenarnya memang ujungnya mudah-mudahan ada pemuritan yang gitu. lebih istilahnya lebih nyata gitu ya. Tetapi saya pikir pemuritan itu memang butuh orang-orang yang bisa memuridkan, pemimpin-pemimpin yang bisa memuridkan. Nah, dalam perjalanan ke sana kita bikinlah ya tema-tema, kunjungan-kunjungan ke rumah dan sebagainya yang lebih berfokus ke arah situ. Itu. Baik. Nah, terima kasih, Novan. Panitia HUT berlanjut ke Natal. Iya. Sudah ada bayangan apa acara untuk Natal? Oke, sebagai informasi aja kayak. Jadi rekan-rekan sekalian yang menyaksikan via streaming hari ini, bahwa kita akan ada sebuah kita bilang tuh sebuah kejutan, surprise di Natal, karena Om Randy dan timnya sedang menyiapkan sebuah film pendek kelanjutan dari Jejak yang kemarin, judulnya Jejak 2. Ya. Ceritanya bagus banget. Saya udah baca skenarionya, dan intinya tentang pelayanan. Bagaimana akhirnya kita bisa melayani Tuhan apapun kondisi kita gitu ya. Dan saya berharap doakan acara ini, doakan persiapan segala sesuatunya, karena biayanya juga cukup besar untuk bikin film ini. Kesehatan Om Randy juga, karena teman-teman, Om Randy bukan hanya sekedar sutradara, editornya juga Om Randy juga. Jadi benar-benar didoakan. Dan kita juga di tanggal 24 sudah fix ya pembicaranya, Kak Niko dari Perkantas. Teman-teman juga dukung pelayanannya. Dan untuk 31 kita masih gumulkan untuk pembicaranya. Tapi teman-teman dan Om Tante sekalian, nggak ada satupun yang kami harapkan kecuali dukungan, support berupa doa ataupun apapun yang teman-teman bisa bantu buat pelayanan Natal ini. Demikian. Baik, terima kasih. Yang terakhir, Novan, Ya Pak. mungkin bisa disampaikan harapan sebagai ketua majelis, ya, harapan kepada jemaat nih, ya, ayolah kita bangun sama-sama persekutuan ini ya. Ya. Jadi bukan hanya tugas majelis saja nih, Betul. jemaat juga punya peran gitu ya. Ya. Silakan, mungkin ada yang perlu disampaikan buat jemaat. Ya, gereja tuh bertumbuh kalau semuanya mau sama-sama mendukung. Jadi yang bergerak pastinya bukan cuma majelis, bukan pengurus-pengurus, tapi seluruh jemaat. Seluruh berjemaat benar-benar seperti khotbah yang kemarin, bermitra dengan Kristus untuk sama-sama saling bahu-membahu tuh. Yang lemah kita kuatkan, yang jauh kita jangkau, supaya seperti tadi, Pok Tomang ini menjadi rumah yang nyaman untuk kita semua bersama-sama bertumbuh. Dan ujungnya bukan cuma kitanya yang bertumbuh, tapi kita bisa ngajak orang lain untuk bertumbuh juga. Jadi kita menjadi saluran berkat, kitanya sendiri bertumbuh, ngajak orang lain untuk bertumbuh. Itu aja sih Kak. Baik, terima kasih banyak Novan Mendrova, Ketua Majelis Pok Tomang periode 2020. Mudah-mudahan benar ya. Mudah-mudahan nggak salah. Mudah-mudahan nggak salah. Yang penting 4 tahun doang. Ya, datanya ini. Dan aja tiba-tiba. Ya, terima kasih juga Freddy. Baik, saudara-saudara, wawancara singkat saya dengan kedua orang-orang luar biasa ini yang Yang luar biasa Tuhan. Kak. yang punya kerinduan untuk menjadi alat di tangan Tuhan, untuk melayani Tuhan, tentunya dengan sepenuh hati. Nah, terima kasih. Wawancara singkat ini kami buat dalam rangka HUT Persekutuan Oikumene Umat Kristen yang ke-56. Terima kasih, semoga bermanfaat. Shalom.